Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauman Pohan dengan NIM 210306046. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang terhadap metabolisme karbohidrat, protein, lemak terhadap hewan ruminansia dan juga non-ruminansia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidenasari SPTMP. Baiklah, saya akan memulai penjelasannya yang dimana akan saya mulai dengan proses pencernaan pada non-ruminansia yang kita akan berfokus kepada bagian karbohidrat terlebih dahulu. Yang dimana di pencernaan karbohidrat ini dimulai di saat makanan masuk ke dalam mulut dan makanan tersebut akan dihancurkan dalam mulut, yang dimana akan dihancurkan dengan bantuan enzim amilase dan juga kelenjar saliva, yang dimana setelah makanan tersebut hancur, makanan yang akan mengandung karbohidrat itu akan terdapat pati, hemiselulosa dan juga selulosa dan juga lignin dan juga senyawa polisakarida yang kemudian setelah makanan tersebut dihancurkan di dalam mulut akan dilanjutkan menuju esofagus yang akan menuju kepada lambung, yang dimana di lambung tidak terjadi pencernaan karbohidrat secara sempurna dikarenakan kerat kasat yang masih sangat tinggi. Kemudian akan diteruskan ke dalam duodenum dan di sini akan terjadi proses pencernaan yang lebih sempurnanya lagi, yang dimana pati akan berubah menjadi amilase yang menghasilkan maltosa, kemudian akan dilanjutkan ke dalam usus halus, yang dimana dalam usus halus ini terdapat juga perubahan yang dimana maltosa diubah menjadi maltase akan menghasilkan glukosa, yang dimana sukrosa akan diubah menjadi fruktan, laktosa diubah menjadi laktosa yang menghasilkan galaktosa, dan kemudian akan dilanjutkan di dalam hati. Di dalam hati ini terjadi sintesis, yaitu sintesis glikogen yang setelah sintesis tersebut selesai akan disiap untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Lanjut ke pencernaan protein yang dimana makanan masuk akan dihaluskan di dalam ventriculus dengan bantuan kontraksi otot proventriculus, yang dimana gunanya untuk menghancurkan dan mengaduk makanan dengan bantuan getah pencernaan, yaitu yang dapat kita temui yaitu HCl dan juga pepsinogen, yang dimana hasil dan pepsinogen ini akan menghasilkan pepsin, dan ketika HCl ini dan bertemu dengan pepsin akan memecah kembali menjadi zat-zat protein yang lebih spesifik lagi seperti polipeptida, protosol, protosea, pepton dan juga peptida, yang kemudian setelah hal tersebut dipecah akan dilanjutkan ke dalam usus, yang dimana akan terjadi penyerapan, di mana dalam usus akan dijumpai mukosa yang licin, fungsinya untuk memperlancar lancarnya jalannya makanan. Kemudian akan dilanjutkan ke dalam jaringan ikat dan juga epitel kolumnar, yang dimana akan kita jumpai sel goblet, yang dimana sel goblet ini mengandung banyak sekali mukosa licin yang fungsinya itu untuk mensekresikan dan memperlancar juga jalan makanan, dan juga akan kita temui yang namanya mukosa filus pembuluh darah dan juga pembuluh limfa kecil, yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan kepada lapisan epitel. Di lapisan epitel ini kita dapat melihat banyak sekali penyerapan, terutama penyerapan air, penyerapan zat-zat makanan, dan juga penyerapan asam amino yang terdapat pada sel absorpsi filus, yang kemudian setelah hal itu atau proses tersebut selesai akan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kemudian ada juga proses pencernaan lemak, yang dimana lemak terjadi pada duodenum, yang dimana di duodenum kita akan menemukan mukosa duodenum, yaitu hormon enterogastrik yang fungsinya untuk proses penghambatan pencernaan dan pengadukan lemak, yang dimana lemak tersebut akan diemulsikan dengan bantuan garam empedu, yaitu esterase, yang dimana untuk memecah ikatan ester antara asam lemak dan juga gliserol, dan juga garam empedu ini akan mengemulsi lemak tersebut menjadi butiran-butiran lemak yang lebih kecil lagi. Kemudian setelah diemulsikan, itu akan dipecah dengan bantuan enzim lipasa pankreatik, yang akan pada hasil akhirnya yaitu menghasilkan digliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas dan juga gliserol. Kemudian kita masuk kepada proses pencernaan pada ruminansia. Sama halnya dengan non-ruminansia, terdapat proses pencernaan karbohidrat, protein, dan juga lemak, dan kita akan berfokus kepada pencernaan karbohidrat pada ruminansia terlebih dahulu, yang dimana di saat pakan kasar atau hijauan masuk yang mengandung karbohidrat bakal kita temui selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin, sama halnya seperti pada proses pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia, yang dimana pakan tersebut akan difermentasi
dan fermentasi tersebut terjadi di dalam rumen dengan bantuan mikroba yang akan menghasilkan VFA atau fasetil fatty acid, terutama akan menghasilkan asetat CA2, propionat CA3, butirat CA4. Dengan bantuan mikroba juga proses pencernaan karbohidrat akan dilanjutkan, di mana asam pirufat akan dirubah menjadi gas metan dengan bantuan mikroba, yang tujuannya di mana kalau untuk meningkatkan massa ternak itu membutuhkan konsentrat atau propionat yang tinggi, sedangkan untuk meningkatkan produksi susu dibutuhkan konsentrat ataupun makanan yang mengandung polisakarida yang cukup tinggi. Kemudian kita bakal lanjut kepada proses pencernaan, yang dimana ketika pakan ternak itu dapat diketahui bahwasanya adanya protein kasar, yang dimana dapat diketahui adanya terdiri dari protein murni dan juga NPN ataupun urea, yang dimana protein murni dan NPN atau urea ini akan terjadinya perubahan, yang dimana protein murni akan diubah menjadi peptida, NPN akan diubah menjadi NH, dan kemudian akan dilanjutkan dengan sintesis, yang dimana di dalam peptida ini, dan kemudian jika lolos dari yang namanya degradasi rumen akan menghasilkan dihidrolisis, dan kemudian akan dilanjutkan dengan dihidrolisis menjadi asam amino, kemudian akan dilanjutkan ke dalam hati, yang dimana di dalam hati akan terjadinya perubahan menjadi urea agar pakan tersebut tidak menjadi racun terhadap ternak tersebut, dan kemudian di dalam hati juga terjadi yang namanya penyerapan NH di dalam dinding-dinding rumen. Kemudian urea akan dikembalikan kembali melalui saliva, dan sisa-sisa dari urea tersebut akan dibuang melalui urin. Kemudian kita masuk ke dalam pencernaan lemak yang pertama, yaitu ada lipolisis, yang dimana terjadinya hidrolisis dengan bantuan bakteri dan terjadinya di dalam rumen, yang dimana gliserol dan asam lemak serta galaktosa itu akan diubah menjadi VFA, khususnya propionat. Kemudian ada pencernaan lemak biohidrogenasi, yang dimana asam lemak yang terdiri dari oleat, linoleat, dan juga linolenat terjadinya penjenuhan atau hidrogenasi, dan juga terjadi penambahan H+ yang akan menghasilkan asam stearat. Asam stearat ini juga untuk kegunaannya sehari-hari dapat dijumpai di dalam minyak alami hewani dan juga minyak masak, di mana kegunaannya untuk membantu pembuatan sabun, membantu dalam pembuatan kosmetik, dan juga memberikan warna pada sabun. Kemudian kita lanjut kepada proses metabolisme pada hati, ya. Terdapat 3 hal juga, yaitu metabolisme pada hati yang terfokus pada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan yang pertama akan kita fokuskan dulu terhadap metabolisme pada hati, yaitu karbohidrat, yang dimana fungsi utamanya itu adalah untuk menyimpan glikogen, dan juga tempat terjadinya perubahan galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa dan glukogenesis, dan kemudian juga untuk tempat pembuatannya banyak senyawa kimia yang hasilnya itu untuk perantara metabolisme karbohidrat, dan juga untuk mempertahankan konsentrasi glukosa di dalam darah. Seperti contoh, jika metabolisme pada hati yang kita fokuskan kepada karbohidrat ini, ketika terjadi penyimpanan glikogen dan terdapat kelebihan glukosa di dalam darah, hati akan mengambilnya kembali dan menyimpannya, dan kemudian akan dikembalikan ke dalam darah lagi apabila konsentrasi gula di dalam darah itu menurun. Kemudian proses metabolisme pada hati yaitu protein, yang dimana protein akan dibawa ke dalam hati dan akan diubah menjadi asam amino, dan hasil tersebut akan disimpan di dalam hati yang dapat disebut juga dengan ekstrak sel, dan sebagian dari asam amino itu akan dibawa ke tubuh, yang dimana sisa asam amino juga yang tersisa juga akan disimpan di dalam hati kembali, dimana asam amino yang setelah masuk ke dalam tubuh itu akan dirubah ketika tubuh memerlukan asam amino tersebut bakal mengalami proses di mana ketika tubuh membutuhkan asam amino, berarti protein tersebut akan diubah menjadi asam amino. Begitupun sebaliknya, ketika tubuh membutuhkan protein, asam amino akan dirubah kembali menjadi protein. Asam amino juga sebagai fungsinya untuk pembentukan nitrogen dan sel-sel di dalam tubuh. Kemudian ada proses metabolisme pada hati, yaitu pada bagian lemak. Yang pertama itu akan mengalami lipolisis terlebih dahulu, yang dimana akan terjadi pemutusan ikatan ester, yaitu trigliserida, fosfolipid, dan juga glikolipid, yang dimana akan dibantu juga dengan bakteri-bakteri rumen, dan kemudian akan menghasilkan yang namanya asam lemak gliserol dan galaktosa, yang dimana juga akan kita temui bahwasanya asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini terdiri dari linolat, dan juga linolenat, yang akan menghasilkan asam lemak gliserol dan juga galaktosa setelah terjadinya pemisahan.
Asam lemak, gliserol, dan galaktosa yang setelah terjadi pemisahan tersebut akan membentuk VFA asam lemak rantai panjang yang kemudian akan diteruskan ke dalam epitelium dan usus halus, yang dimana akan disintesis dan menghasilkan gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Kemudian akan diteruskan kembali ke dalam epitel usus, di mana di dalam epitel usus ini menghasilkan asam lemak C14 terasil gliserol. Kemudian hasil dari terasil gliserol ini ada juga beberapa hasilnya, yaitu selain terasil gliserol yaitu fosfolipid dan juga kolesterol, yang dimana akan membentuk kilomikron. Setelah terjadi pembentukan kilomikron ini siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Kemudian untuk keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme protein adalah yang pertama, asam amino akan diubah menjadi pirufat untuk menjadi jalurnya metabolisme karbohidrat. Kemudian asam amino non glukogenik dan non ketogenik akan dideaminasi akan untuk dimasukkannya ke dalam siklus Krebs. Yang kemudian ada asam amino ketogenik yang akan diubah menjadi asetil-CoA untuk sebagai jalur metabolisme lemak. Untuk keterkaitannya dengan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak, yang pertama itu adalah untuk dapat dilihat dari hasil akhir pencernaan lemak tersebut, yang dimana akan masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat yang akan terjadinya reaksi antara glukosa dan pirufat, yang dimana hasil akhirnya itu adalah berupa asam lemak yang pada akhirnya adalah beta oksidasi, yang dimana beta oksidasi ini akan terdiri dari 2 karbon yang setiap karbonnya itu untuk mengikat satu molekul CoA, dan setelah molekul asetil CoA tersebut selesai diikat akan menuju ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada non-ruminansia dan juga ruminansia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Lukman Repohan undur diri dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.